Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat kami, pejuang-pejuang agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat cinta yang terlupakan. Tadi sudah kita sebutkan surat di dalam Al-Qur'an dan kemudian sudah kita jelaskan cinta baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, cinta adalah fitrah. Cinta adalah fitrah. Setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa pasti ada cinta. Makanya ada syair-syair yang mengatakan rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang. Sampai datang apa? Akhir masa. Nenek-nenek kami di belakang senyum-senyum. Kenapa? Memang nyanyi ini dipopulerkan tahun 85, tahun awal-awal 80-an. Berarti yang tahu nyanyi ini berarti sudah tidak muda lagi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta adalah fitrah manusia. Berapa banyak macam cinta? Banyak sekali. Cinta kepada benda, cinta kepada harta, cinta kepada kuasa, cinta kepada jabatan, cinta manusia kepada anaknya, cinta seorang abang kepada kakeknya, termasuk cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Ketika cinta sudah mendarah mendaging bagi seorang manusia, ketika manusia sudah dilema cinta, sehingga timbullah syair-syair gombal. Cintaku sedalam lautan, sedalam samudra, cintaku setinggi bintang di angkasa, separuh nafasku hilang bersama dirimu. Cinta, banyak macam cinta. Tapi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya terkadang mengetahui dan memahami yang cinta itu adalah sesama kita, tetapi kita melupakan betapa Allah itu lebih besar cintanya kepada kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya cinta Allah kepada kita selaku hambanya, banyaklah Allah berikan kepada kita agar kita juga cinta kepada Allah. Allah turunkan kepada kita nikmatnya melimpah ruah. Buka surat Luqman ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kalaulah seandainya pohon, kayu-kayu yang ada di bumi itu dijadikan sebagai pena, dan kemudian laut itu sebagai tintanya, kemudian ditambah lagi dengan 7 laut yang semisal dengan laut yang sudah habis itu, maka maka pena-pena itu tidak akan cukup untuk menulis betapa banyak nikmat Allah sebagai bentuk cintanya kepada hamba. Di antara nikmat yang sungguh sangat luar biasa yang akan berkekalan sampai datangnya hari kiamat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kerucutkan pembahasan kita, yaitu Allah kirimkan surat cinta kepada kita berupa Al-Qur'an. Al-Quran inilah yang terlupakan oleh kita umat manusia hari ini. Surat cinta yang terlupakan, betapa besarnya cinta Allah kepada kita. Dikirimkan, diutuslah Al-Quran kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Berapa jumlahnya? 6.666 ayat. Ini tebalnya surat cinta Allah kepada kita.
Ada manusia yang saking cinta kepada sesamanya berkirim surat setebal ini? Ada? Tidak ada. Allah yang maha memiliki cinta, saking cintanya kepada kita. Inilah 6.666 ayat, 30 juz, 114 episode, 114 topik, 114 surat yang Allah kirimkan untuk kita. Sebagai apa? Sebagai bukti Allah itu cinta kepada kita. Tapi sering surat Allah ini, Allah yang maha agung, yang maha memiliki cinta, kita lupakan surat-surat Allah nan mulia ini. Kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang lebih banyak kita baca Al-Quran daripada Facebookan? Mana yang lebih banyak kita baca Al-Quran daripada WA-an? Mana yang lebih banyak kita baca Al-Quran, menghafal Al-Quran daripada BBM-an? Mana yang lebih banyak kita baca Al-Quran daripada Instagraman? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah diukur rasa cinta kita. Allah itu maha memiliki cinta, tetapi kita yang kadang-kadang serba salah, kita yang terkadang banyak melakukan kekhilafan, surat cinta nan mulia ini sering kita lupakan. Padahal sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat cinta yang Allah kirimkan kepada kita ini penolong untuk kita di yaumil kiamah, bekal bagi kita bahagia di dunia, bekal bagi kita kembali bahagia nanti di yaumil kiamah. Iqra'ul Qur'an, kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, kata Rasulullah, bacalah olehmu Al-Quran, karena bahwa sesungguhnya surat ini, surat yang sering engkau lupakan ini, akan menjadi syafaat untukmu kelak di yaumil kiamah. BBM tak ada syafaatnya, WA tak ada syafaatnya, Instagram tak ada syafaatnya, Facebook tak akan bisa menolong. Yang bisa menolong kita di yaumil kiamah adalah surat yang sering kita lupakan, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya cinta Allah kepada kita. Allah kirimkan surat cinta kepada kita, 6.666 ayat. Sudahkah kita membacanya? Sudahkah kita menghafalnya? Mana yang lebih banyak kita mengaji daripada menyanyi? Mana yang lebih banyak kita baca Al-Quran daripada nonton film? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tak usah kita lihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Sudahkah Al-Quran, surat Allah, surat cinta Allah ini kita baca? Lihat handphone kita, mana yang banyak ayat-ayat Al-Quran daripada nyanyi? Baik nyanyi Indonesianya kah, Koreanya kah, Malaysianya lah, yang Indianya lah, kuci-kuci hotahnya lah, dan lain sebagainya. Mana yang lebih banyak daripada Al-Quran? Ini bisa menjadi patokan dan tolak ukur bagi diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang-orang yang melupakan surat cinta Allah, atau orang-orang yang senantiasa mengingatnya? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melupakan surat cinta dari Allah dari Allah yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum kita akhiri dengan salam, tadi katanya ada tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan ditulis di lembaran kertas, dan mana yang bisa kita jawab akan kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seorang wanita diwajibkan untuk sholat di masjid? Tidak. Yang diwajibkan sholat di masjid itu adalah laki-laki. Oh, kalau seandainya perempuan tak wajib sholat di masjid, lalu kami tak mau ke masjid, tidak begitu juga. Kenapa? Berpegang kita kepada hadis Nabi Muhammad SAW, salatul jamaati tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri-sendiri dengan 27 tingkatan. Rugi besar orang yang tidak mau melaksanakan salat berjamaah. Kenapa? Salat Isya kita di rumah berapa rakaat? 4 rakaat. Di masjid berapa rakaat? 6. 4 juga.
Salat subuh kita di rumah berapa rakaat? 2 rakaat. Di masjid 2 rakaat juga. Ayat yang dibaca apa? Sama, Al-Fatihah juga. Rakaat pertama ada Al-Fatihah, rakaat kedua juga ada Al-Fatihah, sama-sama ada ruku', sama-sama ada sujud. Bedanya di mana? Bedanya pahalanya. Contoh sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bawakan ke dalam kehidupan nyata. Ada yang bekerja contohnya di Rumah Sakit Arifin Ahmad. Yang bekerja di sana contohnya Sutejo. Pak Tejo kan bekerja di Rumah Sakit Arifin Ahmad. Ya. Berapa gaji sebulan? 3 juta. Lalu apa kata pimpinan rumah sakit? Pak Tejo, mau ndak Pak Tejo saya pindahkan Pak Tejo dari Rumah Sakit Arifin Ahmad ke Rumah Sakit Awal Bros? Kok saya dipindahkan? Karena gaji di sini sedikit. Kalau di Rumah Sakit Awal Bros saya gaji Pak Tejo 27 kali lipat dari gaji yang ada di sini. Kalau seandainya sebulan Pak Tejo di sini 3 juta, kalau di Rumah Sakit Awal Bros di Panam sana saya gaji 27 kali lipat. 27 kali 3 berapa? Berapa? 181. Banyak. Kira-kira mau enggak? Kalau kita dibegitukan mau tak? Tak usah ke Padang sana. Ke Panam aja mau tak? Hah? Mau kita? Digaji kalau dia di Arifin Ahmad 3 juta. Kalau di Panam sana 181 juta. Kita pilih mana? Kapan saya dipindahkan, Pak? Kapan Bapak mau? Kalau bisa sekarang ya, Pak. Saking orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala solat berjamaah. Jadi ketika ditanyakan apakah wajib, perempuan tidak wajib. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, benarkah bacaan Shadaqallahul Azim itu bid'ah? Shadaqallahul Azim, maha benar Allah yang maha agung. Siapa yang mengatakan ini bid'ah? Siapa yang mengatakan ini bid'ah? Apa arti Shadaqallahul Azim? Maha benar Allah yang maha agung, yang maha besar. Salah ke artinya? Tidak, bagus kok. Assalamualaikum Ustaz, benarkah jika kita jarang baca Al-Quran dan selalu melewati momen atau kesempatan untuk membaca Al-Quran dengan sengaja, maka Al-Quran bisa saja tidak ridho jika kita pegang? Oh, berarti maksudnya adalah orang yang dahulunya istiqomah kemudian dia tinggalkan Al-Quran, kemudian Al-Quran itu bisa tidak redha kepada kita. Wallahu a'lamu bishawab. Kami tidak tahu dalilnya yang mengatakan kalau seandainya Al-Quran itu tidak redha. Ketika kita tidak baca Al-Quran, kemudian jarang kita baca Al-Quran, kemudian kita baca, kemudian Al-Quran tidak redha. Bukannya tidak redha, malah Al-Quran senang. Malah Al-Quran senang. Tak hanya dipegang, ini pertanyaan dipegang, dibaca. Kalau dipegang mungkin tak redho. Redhonya kapan? Ketika dibaca. Bacalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran karena Al-Quran akan datang di yaumil qiyamah sebagai pemberi syafaat. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, orang yang pintar, orang yang rajin membaca Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan dijaga oleh malaikat Allah yang mulia. Wallazi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun falahu ajran, dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbatah-batah, wa huwa alaihi syaqqun, dan berat baginya untuk membaca Al-Quran, diajarkan huruf ain dia baca nga juga, diajarkan huruf ya dia baca ja juga, diajarkan huruf ha juga dia baca, diajarkan huruf ra juga dia baca, diajarkan huruf ta juga dia baca. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran maka dia akan tetap mendapatkan pahala yang besar. Berapa pahalanya? 2 pahala yang amat sangat besar. Mana pahala yang amat besar? Yang pertama pahala kesungguhannya, yang kedua pahala dari setiap satu huruf yang dia baca. Pahala kesungguhannya, dialek bahasa mempengaruhi bacaan Al-Quran seorang manusia. Dialek bahasa daerah mempengaruhi bacaan Al-Quran seorang manusia. Jawa Timur
Jawa Tengah, Jogja berat menyebut huruf ain. Menyebut huruf ain dengan nga. Ngalhamdulillahi rabbil ngalamin, ngarrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ngiyyaka na'budu wa ngiyyaka nasta'in, ngihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya mantap bacaan Al-Quran, mudah pula lagi, emosi dia, ngamin. Dijawabnya dengan ngamin. Daerah, bahasa daerah kadang-kadang mempengaruhi bacaan Al-Quran. Perbaiki. Orang Padang, Payakumbuh, Mudiak, Suliki berat menyebut huruf ta. Menyebut huruf ta dengan ta. Wattini wazaitun, waturi sinin. India, NTB, Bima, Bali, Aceh, Payakumbuh, daerah Mudiak berat menyebut huruf ta. Dengarlah bahasa Inggrisnya orang India. Lihat sering-sering nanti dengar video Dr. Zakir Naik. Dengarkan Dr. Zakir Naik ketika menyebut huruf ta. T, berat. India, Bima, NTB, Bali, Aceh, kemudian Payakumbuh, Mudia agak berat menyebut huruf ta. Oto tintin balanta, ba bunyinya tuntang. Nah, seharusnya kan tuntang, dia bacakan tuntang. Kalau tidak salah Purwokerto, Bandung, Jawa Barat agak berat menyebut huruf fa. Fa itu kan gigi beradu dengan bibir. Fa. 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 Kadang-kadang ketika orang berat menyebut huruf fa, kadang-kadang terbaca pa. Orang Bandung menyebut huruf F agak berat. Menyebut huruf F itu dengan F. V dengan P. Siapa bilang orang Bandung tak bisa ngomong menyebut huruf F? Itu fitnah. Itu fitnah. Kalaulah, makanya sering kita baca, ada orang baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang Mesir berat menyebut huruf jim. Menyebut huruf jim, jim terbaca ja, dibaca dengan ga. Idza ga'a nasrullahi wal fath. Orang Mesir berat menyebut huruf ja. Kemudian mana lagi huruf-huruf yang agak berat itu? Jawa Tengah, Jawa Timur kadang-kadang juga berat menyebut huruf zal, ya, jim. Zal, ya, jim. Kadang-kadang huruf 3 ini sering terbolak-balik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kadang-kadang surat ini terbaca ijajul jilatil ardu jiljalaha. Kadang-kadang terbaca iyayul yilatil ardu yilyalaha. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbatah-batah, berat bagi dia menyebutkan huruf-huruf Al-Quran tersebut, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala kesungguhannya belajar. Kemudian pahala yang kedua adalah pahala dari setiap satu huruf yang dia baca. Rasulullah katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf wal mim harf. Nabi katakan, siapa yang membaca satu huruf di antara huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka dari setiap satu huruf itu yang dia baca, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipatnya. Berarti satu huruf yang kita baca dapat 10 kebaikan. Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu harf, satu huruf. Kita kan sering berjumpa alif lam mim di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah yang pertama alif lam mim. Surat Ali Imran alif lam mim atau alif lam ra? Ali Imran. Surah Ali Imran diawali dengan apa? Alif lam ra atau alif lam mim? Alif lam mim. Ada Yasin, ada Hamim, ada alif lam mim ra, ada kaf ha ya ain sad dan lain sebagainya. Itu bukan satu huruf kata Nabi. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, wal mim harf, dan mim juga satu huruf. Setiap satu huruf yang kita baca dapat 10 kebaikan. Baca ain, ngain,
Ulangi lagi. Ngain, ha, ka, ghain, gha. Terbaca juga dengan kha dan lain sebagainya. Maka proses-proses kita membaca ka, ra. Kita setiap kali kita baca satu huruf yang kita baca, maka akan dapat 10 kebaikan. Ini tidak berlaku untuk orang yang sombong. Mana contohnya orang sombong? Dia sholat, kemudian kita perbaiki bacaannya. Bang, maaf bang. Pak, maaf pak, tadi banyak salah-salah dalam bacaan yang bapak baca. Ini contohnya. Saya ingin menunjukkan sedikit kesalahan-kesalahan bapak. Oh tak perlu. Baru kemarin kau belajar, saya pula yang kau tunjuk ajarkan. Nah, dia sombong nih. Orang yang sombong, pahala itu tidak berlaku untuk dirinya. Yang dapat dia dapatkan bukannya pahala, justru dosa. Dosa dari apa? Yang pertama, dosa kesombongannya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin. Tak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan walau hanya sebesar biji zarrah. Yang pertama karena kesombongannya, yang kedua karena kesalahannya dalam membaca Al-Quran. Salah kita membaca Al-Quran, salah arti. Tadi sudah kita singgung sedikit. Qul, katakanlah. Kul, makanlah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Kalau kul huwallahu ahad, makanlah Allah Tuhan satu. Beda artinya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. First choice. Second choice, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Mana yang betul? Pertama atau yang kedua? Mana yang betul, pertama atau kedua? Ragu saya Ustaz, rasanya tak ada yang betul. Pokoknya ada yang betul. Pokoknya ada. Mana yang betul, pertama atau yang kedua? Betul yang pertama, salah yang nomor dua. Yang betul itu nomor 2, yang salah itu nomor 1. Kenapa nomor 2 itu betul? Kenapa? Mungkin kita kadang-kadang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sering terjebak. Kita sering mengukur benarnya, bagusnya irama seorang manusia. Ini betul dia nih baca Al-Quran. Bagusnya irama seorang manusia dalam membaca Al-Quran tidak menjamin betul bacaan Al-Qurannya. Tadi kenapa kita katakan salah? Mungkin karena nafasnya yang bersambung-sambung. Ya maklumkan saja, yang bacanya atu-atu kalau baca Al-Quran kan gitu. Nafasnya pendek. Atu-atu kalau sudah baca Al-Quran banyak salahnya, apalagi menyebut huruf sin. Menyebut huruf sin, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia baca bismillah? Bis itu kan tertahan oleh gigi. Sekarang gigi itu betul yang tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Salah siapa? Salah kita sendiri. Kenapa masih dibiarkan atu-atu jadi imam? Bang Maulana ke, Bang Rizki ke, abang-abang saya yang ganteng-ganteng maju jadi imam. Atu pensiun dulu, biar saya bantu atu, biar tak salah-salah bacaan, biar tak komplain jemaah kita. Gitu. Jangan dibiarkan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan salahnya seorang baca Al-Qur'an maka salah artinya. Tadi yang salah nomor 1, betul nomor 2. Salah nomor 1 itu fatal sekali salahnya. Di mana salahnya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Sudah nampak salahnya? Di mana salahnya? Di mana? La a'budu itu, lam itu seharusnya dipanjangkan. Emang berpengaruhkah kalau lam dibaca panjang dengan lam dibaca pendek? Ya. Lam dibaca panjang, la artinya tidak. Lam dibaca pendek artinya sungguh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hai orang kafir, kata Nabi Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalian kan sembah Lata, Uzza, Manata, Hubal dan berhala-berhala yang lainnya. Kalian menyembah itu, saya tidak.
Tapi kalau lam dibaca pendek, la a'budu ma ta'budun. Hai orang kafir, kata Nabi, sungguh saya menyembah apa yang kalian sembah. Berdosa? Berdosa kenapa? Secara tidak langsung kita tuduh Nabi Muhammad menyembah berhala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Ini azan kita perhatikan juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang kadang-kadang azan tak diperhatikannya panjang pendeknya. Kalau kita baca la ilaha illallah, atau ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak dipanjangkannya la ilaha illallah. Ketika lam tak dipanjangkan artinya lam kalau panjang artinya tidak. Lam kalau dipendekkan artinya sungguh. Kalau kita baca la ilaha illallah, sungguh Tuhan selain Allah, sungguh Tuhan selain Allah, sungguh Tuhan selain Allah, sungguh Tuhan selain Allah, sungguh Tuhan selain Allah. Dosa? Justru yang Tuhan itu adalah Allah. Dengan kita baca la ilaha illallah, maka kita katakan Tuhan itu adalah yang selain daripada Allah. Dosa kita. Nah, orang tadi seharusnya orang membaca Al-Quran dapat pahala, tapi karena kesombongannya tadi dia tidak dapat pahala. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah setiap ikhwan atau akhwat yang fasih membaca Al-Quran dikatakan soleh atau solehah? Lantas bagaimana dengan akhlak mereka? Tidak. Apakah orang yang fasih bagus bacaan Al-Qurannya, kemudian mereka sudah baik akhlaknya? Tak menjamin. Saya kemarin, kawan saya pernah menjabat sebagai gubernur di suatu provinsi di planet Mars sana. Dia itu jago bacaan Al-Qurannya, Masya Allah, mantap bacaan Al-Qurannya. Tapi sayang, maling. Kenapa? Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang baca Al-Quran, tapi Al-Quran tak sampai ke lubuk hatinya. Al-Quran cuma sampai di tenggorokannya. Bahkan ada menjadi pemain bayaran. Ngaku-ngaku nih, buat kita yang cinta gemar baca Al-Quran, yang sudah hafiz Al-Quran, yang sudah hebat jago dalam tilawatil Quran, hati-hati. Kadang-kadang di musim-musim MTQ, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, contoh nih, Masjid Raya melaksanakan event musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi. Lalu ternyata tak ada orang yang mantap bacaan Al-Qurannya dekat kita ini. Akhirnya diundanglah pemain bayaran dari Jawa, dari Medan contohnya. Dan kemudian yang qari dari Medan mau pula dia mengaku kalau dia itu asli Pekanbaru. Bohong tak ini? Kenapa dia berani berbohong? Karena dia mencari uang dengan Al-Quran. Fasihnya orang baca Al-Quran tidak menjadi jaminan bahwasanya mulia akhlaknya. Jadi kalau demikian jangan pula ini menjadi alasan, oh saya tak maulah baca Al-Quran ini. Orang baca Al-Quran buktinya dia hafal Al-Quran, dia hafiz Al-Quran, tilawahnya mantap tapi akhlaknya demikian. Jangan itu jadi patokan. Salahkan orangnya, jangan salahkan Al-Qurannya. Contohnya yang terjadi di Padang kemarin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jilbabnya dalam, kemudiannya seperti kakak-kakak saya inilah, menutup aurat, tapi masih kedapatan juga di WC. Lalu banyak orang mengatakan, jilbabnya dalam, pakai apa namanya ini, mindset. Kemudian ketika bertemu dia begini-begini, tapi kok kelakuannya seperti itu, jilbabnya dalam. Jangan salahkan jilbabnya. Jilbab tak pernah salah, Islam tak pernah salah. Yang salah itu adalah orang yang memakai jilbab, yang salah itu orang yang memakai peci, yang salah itu orang yang memakai jubah. Jubah tak pernah salah. Oleh karena itu saya tak maulah saya pakai jubah, saya tak maulah memakai jilbab, kelakuannya aja macam itu. Jangan itu yang menjadi patokan. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada kita ini yang tidak pernah salah. Semua kita ini salah. Semua kita ini salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua Bani Adam salah. Semua Bani Adam itu khilaf. Tetapi orang yang khilaf, orang yang salah itu ternyata masih ada yang baik. Siapa? Yang mau
yang mau bertaubat. Ketika orang sudah bertaubat, tak boleh lagi kita mengungkit-ungkit masa lalunya. Kalau kita lihat masa jahiliyah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ya kan? Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib di masa jahiliyahnya. Tetapi ketika orang sudah berusaha menjadi manusia yang baik, jangan lagi diungkit-ungkit. Kenapa? Betapa beratnya perasaannya dia untuk ketika dia diungkit-ungkit lagi masa lalunya. Jangan jadikan hal yang demikian. Jika akhlak mereka melanggar aturan Allah seperti pacaran, lantas apakah setiap orang yang baik hanya dilihat dari bacaan Al-Qur'annya yang baik? Tidak. Jadi ketika kita melihat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang salah, termasuk kami sendiri nanti menemukan kesalahan, umat Islam ini kuat dengan pondasi watawasau bil haqqi watawasau bisabri. Kita ini akan kuat ketika kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika sahabat kita berbuat salah, jangan dikucilkan. Jangan dijauhkan dia. Oh dia begitu, jangan dijauhkan. Tapi rangkullah dia, ingatkanlah dia. Kenapa? Karena orang Islam itu bersaudara. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Islam itu bukan agama yang arogan. Islam itu tidak mengajarkan baik-baik sendiri, soleh-soleh sendiri. Tapi Islam mengajarkan soleh bersama-sama. Kenapa? Allah sudah bersumpah demi masa, demi waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia, semua manusia merugi. Semuanya kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amil solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Yang ketiga nih, prinsip kita umat Islam. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Prinsip kita umat Islam, saling menasihati, bukan saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum, mau nanya tentang istilah perbaikilah dirimu maka jodohmu akan baik. So sweet, Masya Allah. Apakah itu benar? Ya. At-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik juga. Oleh karena itu, kalau nak dapat yang baik, nak solehkan diri kita. Ustaz, tolong carikan saya akhwat yang soleh, Ustaz. Akhwat yang solehah, Ustaz. Hafiz Al-Quran, jilbabnya dalam, kemudian sholatnya tak ketinggalan, bacaan Al-Qurannya bagus, anak orang kaya. Dia sholat ndak, ngaji ndak, puasa ndak, berharap juga dapat wanita yang soleha. Mimpi kali ye, ya kan? Puasa ndak, ngaji ndak, sholat ndak, berharap pula nak dapat wanita soleh, berharap pula dapat wanita soleha. Maka tak mungkin. Jadi nak dapat orang yang baik, maka perbaikilah diri kita. Assalamualaikum Ustaz, maaf melenceng. Apa hukumnya bersalaman, bersentuhan serta bercanda gurau, bersenda gurau antara laki-laki dan perempuan? Tak boleh bersalaman. Tertusuknya kepala dengan besi, dengan jarum besi yang amat sangat panas, itu lebih baik dibandingkan dengan seorang laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan. Haram bersalaman, bersentuhan seorang laki-laki dengan perempuan. Kita kadang-kadang, ini berkaitan sebenarnya dengan takwa kita ini. Kita kadang-kadang umat Islam ini taat kita itu pilih-pilih waktu, pilih-pilih tempat. Kalau bertemu dengan ikhwan dan akhwat di masjid, salamnya begini. Kalaupun terpaksa ada salam, Assalamualaikum, begini salamnya. Tapi coba nanti ketika kita kembali ke komunitas kita, berjumpa dengan kawan-kawan lama, tak boleh. Sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Tak juga boleh bersenda gurau. Jangan bersenda gurau laki-laki dengan perempuan. Kenapa? Setan nanti akan bermain. Makanya lahirlah nanti ikhwan dan akhwat
Prikitiu apa istilahnya itu? Assalamualaikum Ustaz. Apa saja kiat-kiat istiqomah agar tidak melupakan surat cinta? Bagaimana kita, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, istiqomah dengan Al-Quran itu, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, syaratnya cuma 3. Yang pertama, menghafal Al-Quran, syarat menghafal Al-Quran tak banyak. Yang pertama, banyak menambah, banyak mengulangi. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah. Kalau contohnya hari ini kita wajibkan diri kita menghafal 3 ayat, besok 3 ayat, ternyata hari ini kita tidak menghafal 3 ayat, hukum diri kita. Berarti hari ini seharusnya dapat 3 ayat, karena kita tidak menghafal hari ini, maka besok hukum diri kita hafal berarti menjadi 6 ayat, bukan 4 ayat, 6. Karena kewajiban kita setiap hari kan minimal tadi 3 ayat atau 3 baris, hukum diri kita. Kemudian menghafal itu usahakan, membaca Al-Quran itu usahakan ada waktu spesial. Harus ada waktu spesial. Jangan sampai tak ada waktu spesial. Sebagaimana kita dengan handphone kita, kapanpun kita bisa BBM-an, kapanpun kita bisa WhatsApp, kapanpun kita bisa apa lagi? Bisa FB-an. Lalu kenapa kita kok tak bisa kapanpun dimanapun dengan Al-Quran? Kan buatlah, kan ada aplikasi-aplikasi Al-Quran hari ini. Al-Quran yang ada terjemahnya, Al-Quran yang tak ada terjemahnya. Kemudian ada Al-Quran yang sudah langsung ada qarinya. Istiqomah kita setiap hari dengan Al-Quran. Kemanapun dan kapanpun kita senantiasa dengan Al-Quran. Saya mau pergi ikut pengajian di Masjid Raya. Rumah saya di Panam, rumah saya di Rumbai. Jarak dari Rumbai ke Masjid Raya contohnya ada lebih kurang 15 kilo. Memakan waktu lebih kurang setengah jam. Usahakan dalam waktu setengah jam itu mesti kita baca Al-Quran. Bacalah ayat-ayat Al-Quran yang kira-kira memakan waktu selama setengah jam. Mana contohnya? Setengah jam. Sebenarnya 1 juz 3 jam insyaallah. Setengah jam. Oh, saya mau nak lama Ustaz, mau lengkap dengan iramanya, sudah bacalah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Di perjalanan kita baca Al-Quran. Sebagaimana kita bisa bernyanyi dalam perjalanan, lalu kenapa kita tidak bisa mengaji dalam perjalanan? Baca surah-surah yang gampang. Pokoknya baca Al-Quran. Sependek-pendeknya Qul huwallahu ahad. Sependek-pendeknya Inna a'tayna kal kausar. Jangan sampai hari-hari kita terlewatkan tanpa baca Al-Quran. Istiqomah. Kuncinya kita jangan sampai melupakan surat cinta ini. Istiqomah dengan Al-Quran. Maaf Ustaz, pertanyaannya melenceng juga. Ada 2 melenceng nih dari tema tausiah kita malam ini. Ustaz, bagaimana caranya mengokohkan hati kita dalam memilih sebuah pekerjaan dan menjalaninya dengan betah? Bagaimana caranya mengokohkan hati kita dalam memilih sebuah pekerjaan? Salat istikharah. Contohnya, saya memasukkan lamaran di Bank Syariah Mandiri. Kemudian saya juga memasukkan lamaran di BNI Syariah. Saya juga memasukkan lamaran di mana-mana lah. Maka agar kita istiqomah, yang pertama salat istikharah, dan kemudian perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hasil dari istikharah kita itu Allah jadikan pekerjaan yang baik dan rezeki yang halal untuk kita. Dan kenapa Ustadz di saat kita memilih untuk istiqomah di jalan Allah, kenapa rasanya semakin banyak cobaan hidup dialami? Oh Ustadz, dulu waktu saya tak baca Al-Quran, hidup saya lapang. Ustadz, dulu ketika saya malas-malas sholat, rezeki saya lancar. Ustadz, dulu ketika pergaulan saya bebas, saya happy. Lalu kenapa ketika sudah saya rajin sholat, rajin baca Al-Quran, bergaul dengan orang yang soleh, hidup saya kok susah? Ingat kita dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
yu'minun, apakah mereka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami telah beriman, tapi mereka belum diuji. Semakin kuat keimanan kita, maka semakin banyak ujian yang menimpa. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, banyak cara Allah menguji kita. Dengan kuasa bisa Allah uji kita. Mana contohnya? Nabi Sulaiman diuji dengan kuasa. Lulus dia diuji dengan kuasa, lulus. Nabi Daud diuji dengan kuasa, lulus. Ada manusia yang lulus diuji dengan kuasa, ada yang tidak. Yang lulus diuji dengan kuasa Nabi Sulaiman. Yang tak lulus diuji imannya dengan kuasa Fir'aun. Dengan kecantikan, dengan ketampanan kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam diuji imannya dengan apa? Dengan ketampanannya. Bagaimana ujian datang kepada Nabi Yusuf? Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Baca di dalam surat Yusuf. Masuk dikunci pintu oleh Zulaiha, terkulunglah Nabi Yusuf, kemudian digodanya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf tak tergoda. Apa jawaban Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaiha? Zulaiha ya. Inni ma'adzallah. Aku berselindung kepada Allah. Allah uji kita dengan harta. Ada manusia yang lulus diuji dengan harta, ada yang tidak lulus. Jadi semakin tinggi iman kita, maka akan semakin banyak ujian. Dan ujian itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, merupakan bentuk cintanya Allah kepada kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Allah apabila cinta kepada hambanya, maka akan Allah uji. Jadi mesti sabar kita dengan ujian. Ya Allah, semakin soleh saya ini semakin banyak ujiannya. Kalau begitu saya tak jadi orang soleh saja ya Allah. Kalau begitu saya tak solat saja ya Allah. Kalau begitu saya tak puasa ya Allah. Kalau begitu saya tak baca Al-Quran. Gemar aja berbuat maksiat. Kenapa? Berbuat maksiat rezeki saya lancar, hidup saya gampang. Ingat, itu namanya istidraj. Idza ra'aitallaha 'azza wa jalla yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi fa'lam innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah 'azza wa jalla memberikan nikmat yang melimpah ruah kepada seorang manusia yang gemar berbuat maksiat. Dulu saya tak solat ya Allah, tapi rezeki saya lapang. Hidup saya happy ya Allah. Hidup saya happy. Saya gemar berbuat maksiat. Apabila engkau melihat Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat yang melimpah ruah kepada seorang manusia yang gemar berbuat maksiat, fa'lam innama huwa istidraj. Ketahuilah itu namanya istidraj. Apa yang dimaksud dengan istidraj? Istidraj itu ditangguhkan datangnya azab. Kebahagiaan dunia diberikan semuanya, harta melimpah ruah, kedudukan Allah berikan kepadanya, tapi tidak nikmat di yaumil qiyamah. Ustaz, dia tidak solat, dia tidak puasa, dia tidak ngaji, kok kaya dia Ustaz? Saya ngaji, saya puasa, hidup saya kok susah. Jangan kita iri. Rasulullah katakan, la taghbitu fajiran bi ni'matin. Jangan kamu iri dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia. Kenapa? Karena engkau tak akan tahu apa yang dia alami nanti setelah ajal menjemputnya. Jadi biarkan saja. Tak perlu kita iri dengan orang yang berbuat maksiat. Irilah kita dengan orang yang melakukan amal soleh. Dia bisa baca Al-Quran 1 juz, saya mesti 5 juz dalam sehari. Dia rajin membaca Al-Quran, saya harus lebih rajin lagi. Dia rajin pengajian, saya mesti lebih rajin lagi. 2 kertas lagi, insyaAllah selesai. Jam berapa nih? Sudah jam 9. Kita selesaikan secepatnya. Ustaz, saya ingin menanyakan, akhir-akhir ini saya selalu kesiangan bangun. Selalu jam 6 bangunnya. Iyalah, begadang nonton film India, nonton film Korea, nonton film Thailand. Ya terlambat lah. Film Korea itu satu judul bisa 60 jilid. Masya Allah. Film Korea satu judul bisa 60 jilid. Satu jilid itu bisa kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang 1,5 jam. Habislah waktu kita dibuatnya. Oh Ustaz, saya ingin menanyakan, akhir-akhir ini saya selalu kesiangan. Bangun selalu jam 6. Bangun sehingga tidak tahajud dan telat sholat subuh. Padahal juga sudah hidupkan alarm. Biasanya saya bisa bangun sebelum subuh selama ini. Tolong sarannya Ustaz agar saya bisa bangun pagi seperti biasa. Bagaimana caranya?
selepas sholat isya jangan banyak lagi aktivitas. Usahakan jam 9 itu tak ada lagi yang beraktivitas, kecuali aktivitas-aktivitas yang sangat dibutuhkan. Contohnya majelis ilmu ini kita butuh nih, kan cuma sekali seminggu. Ini butuh kita nih. Kalau tak ada hal-hal yang penting, maka jangan, karena Rasulullah SAW kariha, dia benci, dia tidak suka banyak bercakap selepas sholat isya. Setelah sholat isya jam 9 kita tidur nanti bangun jam 2. Bagaimana saya bisa bangun? Saya dulu mengamalkan seperti ini. Mulai dari kecil saya biasa begini, malaikat nanti tolong bangunkan saya jam 2 ya. Saya biasa sering seperti ini, malaikat tolong bangun saya jam 2 ya. Setiap kali saya minta dibangunkan jam 2, alhamdulillah tak pernah meleset kita dibangunkan lebih dari jam 2. Yang menjadi masalah adalah kita bangun kemudian tidur lagi. Ini masalahnya. Ini alarm dibuat 10 kali, nret, matikan, nret, matikan. Memang karena tak ingin bangun malam. Nah, besok hidupkan alarm sekuat-kuatnya dan sebanyak-banyaknya. Kalau biasanya 10 alarm dibuat, besok buat 100 kali. Yang lebih keras sedikit, dekat pangkal telinga ini taruh, biar kaget kita. Kemudian jam dicepatkan agak 3 jam. Jam di handphone itu cepatkan 3 jam. Biasanya melihat, contohnya, dah jam 6, astagfirullahaladzim, melek masa kita langsung tuh. Padahal hari baru jam 3. Ini terapi sebenarnya. Tips mudah menghafal Al-Quran, Ustaz. Tips mudah menghafal Al-Quran, banyak menghafal, banyak menambah, banyak mengulang. Banyak menambah tapi tak mengulang tak ada artinya. Karena lebih berat mengulang daripada menambah. Kemudian istiqomah. Istiqomah kita dalam menghafal Al-Quran. Cari kawan-kawan. Nah, penting juga cari kawan-kawan. Kalau bisa nanti program kita sekali seminggu kita menghafal bersama di Masjid Agung An-Nur. Harian jadwal menghafal harian ada, kemudian jadwal menghafal dan setoran mingguan juga ada. Kalau kawan-kawan sebenarnya mau, saya sebenarnya kewalahan di Masjid Agung An-Nur sekarang. Itu adik-adik kita yang nak menghafal Al-Quran banyak, sementara tenaga pengajarnya amat sangat sedikit. Oh, saya malas ke An-Nur, Ustaz, jauh. Buat di masjid kita masing-masing. Kumpulkan adik-adik kita, ajak mereka menghafal Al-Quran. Kadang-kadang kan menjadi malu kita. Adik kita hafal Al-Quran sementara kita tidak. Dengan adik-adik kita menghafal Al-Quran, kita malu jadinya, sehingga termotivasi kita. Jangan sampai adik kita hafal Al-Quran sementara kita yang mengajarkan tidak hafal Al-Quran. Cari komunitas-komunitas pencinta Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum celana jingkrang Ustaz? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mohon penjelasannya, karena terjauh dia dari siksa api neraka. Nah, bagus. Yang sudah celananya sudah cingkrang, bagus, istiqomah. Yang belum berusaha berdoa kepada Allah, semoga kita bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi itu dia dapat pahala. Jangan sampai terbalik. Kadang-kadang kita melihat orang yang mengamalkan sunnah Nabi kita salahkan, sementara orang yang tak mengamalkan sunnah Nabi tak kita salahkan. Nampak wanita yang memakai cadar menutup aurat, ditutup aurat, ninja Hattori. Macam kakak saya nih, bagus menutup aurat, menjaga dirinya dari pandangan-pandangan maksiat, bagus. Abang-abang saya sudah pakai jalabiah, bagus. Karena Nabi Muhammad SAW dia membiasakan dirinya dengan memakai jalabiah, sunnah, bagus. Tapi kadang-kadang orang memakai jalabiah, woi malaikat lewat, woi banjir yo pak, kata dia. Allahu Akbar. Kau nampak orang yang pakai jenggot, dikatakannya kambing. Orang yang menjalankan sunnah disalahkan, orang yang menutup aurat disalahkan. Oh, ini apa pula alirannya ini? Sementara orang yang tak menutup aurat tak dikatakan sesat. Orang yang tak menutup aurat tak pernah dikomentari. Ini terbalik umat Islam hari ini. Nah, seharusnya yang dikatakan sesat itu adalah, yang dikatakan bid'ah khurafat masuk neraka itu adalah orang yang tak menutup aurat. Sahabat, kakak-kakak saya, abang-abang saya sudah menjalankan pakaian seperti sunnah Nabi Muhammad SAW. Pertahankan. Kalau bisa nanti sunnah Nabi Muhammad itu juga memakai sorban. Masya Allah, akan ganteng-ganteng nanti abang-abang saya ini pakai sorban, luar biasa kan.
Ana mau bertanya, bagaimana cara kita sebagai muslim berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, baik secara langsung ataupun via chatting, terkhususnya dalam lembaga dakwah. Jazakallah khair. Bagaimana berinteraksi? Interaksinya yang penting-penting aja. Kalau tak penting jangan. Jangan yang tak penting dibuat jangan tak penting dibuat penting. Ini kadang-kadang kita ini aktivis dakwah sering kena virus merah jambu. Ini masalahnya. Yang tak penting kadang-kadang dibuat penting. Contohnya dia butuh flash disk. Butuh flash disk sebenarnya dia bisa minjam flash disk akhwat yang lainnya. Kok mesti minjam flash disk yang ikhwan? Ikhwan pun begitu pula. Nah, ini merusak. Jaga diri kita. Ini merusak virus. Betapa banyak hari ini aktivis-aktivis dakwah dimanapun aktivis-aktivis dakwah ini kita hancur gara-gara apa? Gara-gara kita ikhwan dan akhwat tidak pandai mengontrol. Ustaz, dia sudah seperti abang saya nya Ustaz. Dia sudah seperti adik saya nya Ustaz. Dia sudah macam saudara kandung saya sendiri Ustaz. Berawal dari macam. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Hati-hati. Hati-hati kita dalam berinteraksi. Yang penting-penting saja. Kalau tak perlu tak usah dihubungi. Ketika nelpon, apalagi yang akhwat mesti tegas. Nelpon contohnya, Assalamualaikum Kak, saya ini butuh ya. Apa Ustaz? Ustaz mau perlu apa dengan saya? Biar kaget dia sedikit. Biar tak mudah. Waalaikumsalam Ustaz. Allah Akbar, lembutnya suara akhwat nih. Apalagi abang-abang saya nanti. Masya Allah, merdunya suaranya. Akhirnya nanti dibumbu-bumbui oleh setan. Kemudian banyaklah chatting-chattingnya nanti. Kemudian ada pula kalam-kalam mutiaranya nanti. Kadang-kadang ada pula nanti. Ini bahasa tulisan ini bahaya. Bahasa tulisan itu bahaya. Hati-hati kita dengan bahasa tulisan. Bahasa tulisan itu contohnya yaudah, kata-kata yaudah. Tergantung mood seseorang yang membacanya. Yaudah, kalau moodnya tak baik, yaudah, nanti dia akan menjadi yaudah. Tapi ketika moodnya baik, yaudah. Hati-hati. Tambah pula nanti dengan senyum, kemudian ada merah-merah di pipinya itu. Semakin berbungalah hati kawan kita. Kemudian masuklah jurus-jurus yang lainnya nanti. Akhirnya virus merah jambu. Abang buka puasanya hari ini pakai apa? Ukhti sudah bangun malam belum? Sudah tahajud belum? Sudah berapa ayat yang dihafal hari ini? Masya Allah. Ukhti jangan lupa besok ya kita ada kajian di Masjid Raya. Ukhti, alah kacau jadinya. Sahabat-sahabat, mari kita jaga interaksi lawan jenis. Sahabat-sahabat, kakak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dapat kita jelaskan. Semoga kita para aktivis ini kita berjuang aktif di lembaga dakwah, apapun nama organisasinya, niat kita lillahi ta'ala, bukan karena urusan dunianya. Kenapa? Kalau pejuang dakwah itu bergaul dengan yang lainnya, antara satu dengan yang lainnya, karena dunia, maka percayalah sahabat-sahabatku, itu perjuangannya tak akan lama. Percayalah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita akhiri majlis kita ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.